Evaluasi kinerja. Apa sih pentingnya evaluasi kinerja karyawan? Mari kita bahas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Latifah dengan NIM 1120-145 dari kelas MA20B1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Pelita Bangsa. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Evaluasi Kinerja dengan dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Retno Purwani Setianingrum, SEMM. Oke, mari kita mulai, yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja karyawan adalah hal penting bagi sebuah perusahaan. Fungsinya adalah menilai kinerja karyawan dan bagaimana mereka berkontribusi untuk perusahaan. Adanya penilaian ini mampu membantu pengelolaan sumber daya manusia ke tingkat yang lebih optimal. Evaluasi kinerja mengoptimalkan SDM yang dimiliki perusahaan. Hal ini berdampak baik untuk kedua belah pihak, baik SDM dan perusahaan. Keduanya akan mengalami perkembangan yang signifikan. Karyawan akan meningkatkan secara kualitas sehingga perusahaan akan mengalami kemajuan. Karena alasan tersebut, proses evaluasi kinerja sangatlah penting dilakukan. Nah, secara singkatnya, evaluasi kinerja adalah bentuk penilaian atas kontribusi pegawai kepada perusahaan. Hasil penilaian ini menjadi parameter apakah karyawan dapat mencapai target atau tidak. Ada dua hal yang menjadi bahan evaluasi adalah kualitas dan kuantitas. Kualitas akan mempengaruhi penilaian konsumen kepada perusahaan, sedangkan dari segi kuantitas karyawan dituntut untuk bekerja memenuhi target yang ditetapkan perusahaan. Oke, next kita akan bahas yaitu apa sih pentingnya evaluasi kinerja karyawan. Pentingnya evaluasi kinerja karyawan. Nah, alasan penting evaluasi kinerja karyawan. Sebelum membahas itu, kita semua sudah tahu bahwa hampir semua perusahaan menjadwalkan evaluasi kinerja karyawan secara rutin. Artinya, mereka menyadari akan pentingnya evaluasi kinerja dalam mengembangkan perusahaan. Nah, ada 5 alasan mengapa evaluasi kinerja penting dilakukan, diantaranya yang pertama yaitu mengetahui aspek yang perlu ditingkatkan. Nah, evaluasi kinerja membantu perusahaan untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Jika ada satu bidang yang menghambat perkembangan perusahaan, maka atasan terkaitlah yang harus memberitahu. Ini bukanlah proses mencari-cari kesalahan ya, melainkan untuk kepentingan bersama. Bagi karyawan, evaluasi kinerja bisa memberikan dampak yang positif. Atasan bisa memberi masukan yang bermanfaat untuk mengatasi hambatan kerja selama ini, sehingga kinerja si karyawan pun menjadi lebih efektif. Nah, yang kedua yaitu mencegah adanya miskomunikasi. Seringkali kesalahan di perusahaan terjadi akibat kurangnya komunikasi antar karyawan. Miskomunikasi seperti ini dapat dicegah jika melalui proses evaluasi kinerja karyawan. Selain itu, komunikasi yang rutin dilakukan akan membuat atmosfer perusahaan menjadi lebih hangat, baik atasan dan bawahan. Mereka tidak segan untuk mengeluhkan sesuatu ketika ada hambatan dan pekerjaan. Nah, yang ketiga yaitu parameter untuk mengadakan pelatihan. Nah, dari data-data evaluasi kinerja, itu dapat memberikan parameter penting kepada perusahaan, misalnya ketika banyak karyawan yang mengalami hambatan akibat kebijakan baru. Nah, artinya harus ada penyesuaian dari pihak perusahaan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah mengadakan program pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja karyawan. Program pelatihan akan menambah wawasan serta mengasah skill yang dimiliki. Artinya, dua belah pihak akan mendapatkan keuntungan yang sama. Kualitas perusahaan semakin membaik karena kinerja karyawan yang meningkat, sementara karyawan punya skill yang menjadi modal untuk karir mereka ke depannya. Nah, next, yang keempat yaitu apresiasi terhadap kinerja karyawan. Kinerja para karyawan di perusahaan berbeda satu dengan yang lainnya. Bagi yang berprestasi, perusahaan wajib memberi apresiasi khusus dalam bentuk tertentu, misalnya melalui promosi jabatan atau pemberian bonus. Secara psikologis, penghargaan semacam ini bisa meningkatkan semangat para karyawan. Hal ini pun menjadi semacam trigger untuk karyawan lain agar bekerja lebih giat dan meningkatkan produktivitas. Lagi-lagi situasi semacam ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu bentuk seleksi alam. Evaluasi kinerja menjadi alat bantu untuk seleksi alam di perusahaan. Karyawan yang punya catatan buruk dan tidak kunjung membaik tidak boleh dipertahankan.
Selain menghambat perusahaan, kinerja yang buruk dapat mengganggu karyawan lainnya. Tetapi dalam menentukan keputusan harus tetap objektif ya, dan mengacu kepada data-data yang ada. Selanjutnya yaitu cara evaluasi kinerja karyawan yang efektif. Evaluasi kinerja karyawan umumnya dilakukan secara terjadwal. Hal ini tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Namun, evaluasi kinerja biasanya baru dilakukan setelah 1 tahun, 6 bulan, atau bahkan 3 bulan. Ada beberapa tahapan dalam proses evaluasi kinerja karyawan. Yang pertama yaitu siapkan data evaluasi. Proses evaluasi karyawan harus dilakukan secara objektif, atasan tidak boleh sembarangan dan harus punya landasan jelas saat mengambil keputusan. Salah satu contohnya adalah laporan hasil pekerjaan dari divisi terkait. Misalnya, produktivitas karyawan, absensi karyawan, tingkat kedisiplinan karyawan, dan lain sebagainya. Yang jelas, adanya data-data evaluasi membuat keputusan yang nanti diambil bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu buat sistem penilaian yang terstruktur. Data yang sudah dimiliki bisa membantu proses penilaian yang lebih terstruktur. Misalnya, atasan dapat membuat semacam catatan perkembangan karyawan dari hari ke hari. Jika kualitas dan kuantitas meningkat, artinya ia punya kebijakan kinerja yang baik. Jika sebaliknya, maka atasan harus segera mengkomunikasikannya. Beberapa karyawan memang mampu bekerja secara konsisten, tapi sementara sebagian lainnya mengalami naik turun yang tidak stabil. Nah, situasi ini butuh dievaluasi secara terstruktur agar memudahkan proses penilaian. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi dengan divisi terkait. Cara evaluasi kinerja karyawan selanjutnya adalah berkomunikasi dengan divisi terkait. Contohnya, jika mengevaluasi divisi pemasaran, maka lihatlah efektivitas hasil penjualan yang dilakukan. Atau saat mengevaluasi bagian pelayanan, maka perhatikan penilaian yang diberikan oleh konsumen. Intinya, semakin sering berkomunikasi, maka semakin banyak bahan yang bisa dinilai untuk evaluasi. Selanjutnya, yang keempat yaitu komunikasi dengan karyawan terkait. Turun langsung dan berkomunikasi dengan karyawan sangat boleh untuk dilakukan. Misalnya, ada karyawan yang terlihat mengalami kendala dalam melakukan pekerjaan. Di posisi ini, atasan harus segera bertanya dan mengkomunikasikan untuk mencari solusi. Beri kesempatan kepada karyawan terkait untuk menyelesaikan kendala tersebut. Saat berkomunikasi, gunakanlah pendekatan yang sopan agar karyawan merasa lebih nyaman. Pendekatan yang baik akan menciptakan kedekatan antar sesama. Hasilnya, proses evaluasi pun menjadi transparan dan lebih terbuka. Dan next, yang kelima, yaitu tentukan kebijakan selanjutnya. Nah, setelah melalui beberapa tahapan, maka tinggal tentukan kebijakan selanjutnya. Jika hambatan yang dialami masih bisa diperbaiki, maka berilah kesempatan. Namun jika kinerja terus-menerus memburuk, maka ambil keputusan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini tetap harus dikomunikasikan dengan karyawan maupun atasan terkait. Nah, yang terakhir yaitu lakukan secara konsisten. Konsistensi adalah kunci dari keberhasilan evaluasi kinerja karyawan. Sekalipun 5 tahapan di atas sudah dilakukan, jika tidak konsisten, maka hasilnya pun tidak maksimal. Sebab evaluasi kinerja adalah proses jangka panjang yang tidak bisa dilakukan secara instan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari evaluasi kinerja karyawan yaitu, evaluasi kinerja karyawan merupakan proses penilaian kerja pegawai yang diukur dari segi kualitas dan kuantitasnya. Tujuannya adalah menyesuaikan hasil kinerja dengan target pencapaian sebuah perusahaan. Perusahaan wajib melakukan evaluasi kinerja secara konsisten. Hal ini demi mengoptimalkan agar perusahaan pun lebih maju dan berkembang. Adapun kurun waktu dilakukannya evaluasi kinerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian, dalam mengevaluasi karyawan, atasan sebaiknya harus sering-sering berkomunikasi. Hal ini dilakukan demi menjadi kedekatan yang memudahkan proses pencarian solusi. Tanpa komunikasi dan evaluasi kinerja, perusahaan akan sulit mendeteksi hambatan yang selama ini menjadi hambatan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.